Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon, dan sungguh luar biasa kita dapat belajar lebih banyak lagi tentang firman Tuhan. Ya, dalam minggu ini kita akan berfokus kepada nubuatan-nubuatan yang disampaikan di Perjanjian Lama tentang Yesus. Kebanyakan itu kita bisa menemukan di Yesaya 53, tapi juga di Mazmur. Ya, kalau kita pelajari lebih dalam lagi bisa ketemu di Bilangan dan seterusnya. Nah, hari ini kita terusin tentang Yesaya 53. Ya, kita sudah berfokus ke ayat yang ketiga dan ayat yang ketujuh. Ya, hari ini saya ingin membaca beberapa ayat. Biar Anda merenungkan. Ya, dan Anda dengerin dan Anda merenungkan apakah ini benar terjadi kepada Tuhan Yesus Kristus? Saya sekarang ini sudah bisa jawab, ya, semua itu terjadi. Jadi kita baca ayat yang kelima dan keenam Yesaya 53. Di dalam firman Tuhan, sungguh luar biasa kita menemukan keajaiban yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Ya, jadi kita lihat ayat yang kelima, dikatakan begini. Tetapi dia terikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba masing-masing. Kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi kita jelas ditulisnya bahwa dosa, ya, semua dilimpahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang seharusnya kita yang menerima. Upahnya yang karena dosa kita harus terima. Upahnya itu sebetulnya maut, bukan hidup yang kekal. Tapi di sini kita lihat sesuatu yang luar biasa, ya. Di dalam Yesaya sudah diberitahukan bahwa akan tiba orang yang akan benar-benar memikul semua dosa, pelanggaran, pemberontakan kita. Ya, kita juga lihat ke ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dikatakan begini. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sesungguhnya ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Dan kita lihat ayat yang ke-12. Dan di dalam ayat yang ke-12 dikatakan begini. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Wow, luar biasa. Ini waktu itu nubuatan. Itu yang disampaikan bahwa akan tiba waktunya di mana ada orang yang sedemikian rupa. Ya, dia menjadi domba yang disembelih. Dia seumpama domba itu. Ya, pada waktu dulu itu dombanya itu dosnya ditaruh di dombanya dan dombanya dibunuh, disembelih supaya darah itu dicurahkan dan orang itu diampuni. Tapi Tuhan Yesus menggantikan binatang-binatang itu. Ya, Tuhan Yesus benar-benar menyerahkan nyawanya supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus penting sekali untuk kita disadarkan bahwa itu benar-benar ada. Nah, salah satu murid yang mengikuti Yesus, ya, kita tahu dia sebagai orang yang menyangkal Yesus 3 kali. 3 kali ditanyakan, kamu juga pengikutnya Yesus? Dan dia berkata, tidak, sampai 3 kali. Kita juga tahu dia dipulihkan, yaitu Petrus.
Nah, mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Sebagai saksinya dia memberitahukan melalui suratnya yang di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ya, ayat yang ke-24. Dengar baik-baik apa yang dikatakan, yang tadi kita sudah baca. Ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilo-bilonya kamu telah sembuh. Itu sesuai dengan yang dicantumkan atau sesuai dengan apa yang kami tadi baca di dalam Yesaya 53. Ya, bagaimana Yesus itu menggantikan, Yesus itu menerima semua dosa kita kepada dirinya sendiri. Dan dikatakan oleh bilo-bilonya kamu telah disembuhkan, kamu telah sembuh. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat bagaimana nubuatan yang disampaikan jauh sebelum kejadiannya. Ya, kan ada berapa ratus tahun antara Yesaya dengan Yesus. Dan kita lihat semua dikenapi. Ya. Paulus juga tulis sedemikian rupa di dalam 1 Korintus. Mari kita buka 1 Korintus pasal yang ke-15. Ya. Ayat yang ke-3 dan ke-4 dikatakan begini. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Wow. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Sekali lagi kita menemukan firman Tuhan yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang dihadapkan oleh Yesus, yang Yesus harus lewati, yang Yesus harus alami. Ya, berapa hari lagi kita akan ingat Yesus di kayu salib. Yesus mati bagi dosaku. Yesus mati bagi dosamu. Ya, supaya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, termasuk saya, kita semua dipulihkan. Kita diampuni, kita dibebaskan, kita dilepaskan, kita disembuhkan, kita dibenarkan, dan seterusnya. Makanya seberapa jauh kita tahu dan kita percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Bahwa firman Tuhan itu kami dapat percaya. Ya, banyak orang bilang, mana buktinya? Nah, kalau dari Kejadian sampai Wahyu, ada terlalu banyak bukti yang kita menemukan. Ya, perjanjian lama, perjanjian baru saling memperlengkapi. Ya, seperti tadi sudah dibilang, seperti ditulis dalam kitab suci. Kita baru membahas berapa saja daripada firman Tuhan. Ya, saya bisa bicara tentang kelahiran Yesus. Di situ juga banyak nubuatan. Ya, bukan hanya kematian Yesus, bukan hanya kebangkitan Yesus, bukan hanya kedatangan Yesus untuk kedua kali. Seluruh firman itu menjadi hal yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita sungguh-sungguh dalam waktu ini, dari hari-hari ini, merenungkan kembali bagaimana perjalanan kita atau bagaimana kehidupan kita di dalam Kristus. Apakah kita benar-benar menjadi pengikutnya? Yesus bilang kepada murid-muridnya, ikutlah aku. Begitu juga dia berkata kepada saudara dan saya, ikutlah aku. Tuhan tidak pernah tidak benar, selalu benar. Selalu sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam kitab suci. Cuma kita harus belajar untuk benar-benar menyerahkan, untuk percaya firman Tuhan. Masalahnya banyak orang baca firman, tapi belum tentu percaya. Hari ini satu tantangan saya mau lemparkan bagi Anda semua. Seberapa jauh Anda benar-benar percaya
percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas pertolongan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Bapa, Engkau terus berbicara kepada kami melalui Roh Kudus Tuhan. Supaya Roh Kudus itu mengingatkan kita terus kebenaran yang ada dalam firman-Nya Tuhan. Kami bersyukur bahwa lewat minggu ini kami dapat pelajarin tentang nubuatan-nubuatan yang dicantumkan dalam perjanjian lama. Yang menunjukkan tentang Yesus Kristus. Bahwa segala sesuatu yang dicantumkan dalam firman itu ya dan amin. Dan pasti akan dikenapi. Memang masih ada banyak nubuatan yang belum dikenapi. Makanya ini satu waktu yang luar biasa Tuhan. Di mana kami akan melihat dengan mata kami, dengan hidup kami. Bagaimana Engkau berkarya sesuai dengan nubuatan-nubuatan yang sudah dicantumkan dalam seluruh firman Tuhan. Baik di Wahyu, di Daniel, di Tesalonika, di Timotius, dan lain-lainnya Tuhan. Tuhan bukakan hati kami untuk belajar percaya akan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itu lebih daripada nabi, lebih daripada guru, lebih daripada gembala, lebih daripada gereja, lebih daripada sinode, lebih dari anggota-anggota gereja. Firman-Mu itu lebih besar, lebih dahsyat, lebih hebat. Untuk itu Bapa, biar firman benar-benar masuk di dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita maju terus bersama Yesus melakukan perkara yang besar. Ya, tetap mempelajari firman. Tetap izinkan Roh Kudus berbicara. Tetap memperhatikan karena firman Tuhan diberikan. Untuk kita mengerti kebenaran yang ada di dalam Yesus Kristus. Ya, saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai sekarang ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata sama-sama, amin. Shalom, sampai ketemu besok, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, sampai jumpa. Sekali lagi, shalom.